Ketemu lagi dengan saya Leleng Ayat Channel. Pada video ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Dalam sistem persamaan linear tiga variabel, nanti kita akan membahasnya dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Gabungan di sini adalah menggunakan metode campuran eliminasi dan substitusi. Nah, tapi harus yang kita pahami terlebih dahulu bahwa variabel itu biasa dilambangkan dengan huruf, dari A sampai Z itu yang namanya variabel. Jadi kalau tiga variabel berarti sederhananya tiga huruf sebenarnya. Nah, dalam suatu persamaan linear. Nah, untuk memperdalam ini, coba kita perhatikan terlebih dahulu beberapa bentuk umum serta beberapa bentuk soal, serta penyelesaiannya. Nah, kita perhatikan bentuk umum yang pertama di sini. Bentuk umum sistem persamaan linear dengan tiga variabel di sini persamaan 1 A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Persamaan keduanya adalah A2X tambah B2Y tambah C3Z sama dengan D2. Dan persamaan yang ketiga A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Yang dimaksudkan dengan variabel di sini adalah X, Y, dan Z, baik persamaan 1, persamaan 2, maupun persamaan yang ketiga. Itu yang namanya variabel. Nah, sedangkan A1, A2, A3 ini, merupakan koefisien dari variabel X. Koefisien yang namanya koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan variabel. Jadi A1, A2, A3 ini merupakan variabel dari X yang ini. Sedangkan B1, B2, B3 ini merupakan variabel dari merupakan koefisien dari variabel Y. Dan C1, C2, C3 ini merupakan koefisien dari variabel Z. Koefisien dari variabel Z, sedangkan yang terakhir D1, D2, D3 ini merupakan konstanta dari persamaan ini, baik persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Jadi D1, D2 ini merupakan konstanta. Nah, setelah kita memperhatikan bentuk umum dari suatu sistem persamaan linear dengan tiga variabel, baik, langkah selanjutnya kita coba memperhatikan suatu kasus, serta bagaimana kita menyelesaikan dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, serta gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, kita perhatikan kasus yang pertama. Nah, di sini kita perhatikan permasalahan di sini, contoh permasalahan di sini ada gambarnya, ada motor, ada sepeda motor, ada mobil, serta yang satunya di sini adalah mobil van. Nah, kita perhatikan kasusnya. Suatu tempat parkir dipenuhi dengan tiga jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil, dan mobil van. Luas parkir mobil van adalah 5 kali luas parkir sepeda motor, sedangkan 3 kali luas parkir untuk mobil sama dengan luas parkir untuk mobil van dan sepeda motor. Jika tempat parkir penuh dan banyak kendaraan yang terparkir sebanyak 180, hitung banyak setiap kendaraan yang parkir. Nah, kita perhatikan. Nah, ini maksud dari soal ini adalah kita hitung bahwa dalam tempat parkir itu kan ada sebanyak 180 kendaraan. Nah, sekarang kita menghitung berapa banyaknya kendaraan sepeda motor, mobil, serta mobil van. Itu yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini. Nah, langkah yang selanjutnya adalah setelah kita melihat kasusnya, langkah yang selanjutnya adalah kita membuat persamaannya dalam bentuk model matematika, persamaan linear dengan tiga variabel. Model matematikanya seperti ini. Langkah yang pertama adalah kita harus lakukan pemisalan. Misalkan di sini ada 3 buah kendaraan, jadi saya menggunakan variabel X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Jadi tidak selamanya X, Y, dan Z, bisa juga A, B, dan C tergantung pemakaiannya. Jadi di sini saya misalkan sepeda motor saya misalkan dengan X, mobil, kasus di sini mobil saya misalkan dengan Y, dan yang ketiga mobil van saya misalkan dengan Z. Nah, kita lihat masalah yang pertama. Luas parkir mobil van, berarti luas parkir mobil van itu kan Z, berarti Z sama dengan, karena luas parkir mobil van adalah berarti Z sama dengan 5 kali luas parkir sepeda motor. Berarti 5 kali itu namanya luas parkir sepeda motor kan X, berarti 5X. Berarti Z sama dengan 5X. Atau bisa saja kita rubah persamaannya, kita pindahkan Z-nya ke sebelah kanan sama dengan sini, maka tandanya dirubah min Z, berarti 5X kurang Z sama dengan 0. Itu kita sudah buat persamaan pertama. Nah, kita lanjut lagi, lihat kasusnya. Sedangkan 3 kali luas parkir untuk mobil, 3 kali, berarti luas parkir untuk mobil kan Y, berarti 3 kali Y. Sama dengan, berarti 3Y sama dengan
luas parkir untuk mobil van dan sepeda motor. Luas parkir untuk mobil van. Berarti mobil van di sini adalah Z dan sepeda motor ini adalah X. Berarti kita bisa tulis 3Y sama dengan X tambah Z. Atau kita rubah persamaannya X kurang 3Y. Kenapa kurang 3Y? Karena 3Y ini kan sebelah kiri sama dengan pindah ke sebelah kanan menjadi min 3Y tambah Z sama dengan 0. Ini kita sudah dapat persamaan yang kedua. Nah, lanjutin lagi kasusnya. Jika tempat parkir penuh, jika tempat parkir penuh dan banyak kendaraan yang terparkir sebanyak 180. Berarti di dalam tempat parkir itu ada 180 buah kendaraan. Jika tempat parkirnya penuh, maka akan terdapat 180 kendaraan. Nah, 180 kendaraan di situ, berarti di situ kan berdasarkan kasus tadi kan ada 3 buah kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil, dan mobil van. Maka kita bisa buat persamaannya X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Nah, setelah kita sudah mendapatkan 3 buah persamaan ini, langkah selanjutnya kita coba menyelesaikan dengan menggunakan metode yang pertama adalah metode eliminasi. Nah, kita perhatikan menggunakan eliminasi. Kata lain dari eliminasi itu artinya menghilangkan. Menghilangkan. Nah, langkah yang pertama adalah kita menghilangkan kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya di sini yang tadi kita sudah dapatkan tadi sebelumnya adalah 5X kurang Z sama dengan 0. Dan persamaan yang kedua adalah X kurang 3Y tambah Z sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini. Yang sama di sini adalah Z. Z-nya yang sama baik persamaan pertama maupun persamaan yang kedua. Min Z, persamaan keduanya Z. Maka kita menggunakan operasi tambah di sini. Sehingga kita bisa kurang. Kalau kurang berarti min Z kurang Z. Berarti jadinya min 2Z. Berarti tidak hilang. Berarti kita harus menggunakan operasi tambah. Sehingga min Z tambah Z sama dengan 0. Sehingga 0 tambah 0, 0. Min Z tambah Z, 0. Berarti yang tertinggal adalah min 3Y. Karena di persamaan 1 tidak ada, maka kita tetap tulis min 3Y. Persamaan X-nya 5X tambah X sama dengan 6X. Maka kita sudah mendapatkan sebuah persamaan baru. Di sini saya tulis persamaan A. 6X kurang 3Y sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita buat eliminasi persamaan 2 dan 3. 2 dan 3, persamaan 2-nya adalah X kurang 3Y tambah Z sama dengan 0. Dan persamaan yang ketiganya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Nah, kita perhatikan baik-baik. Ternyata di sini, baik persamaan 2 dan persamaan 3 yang sama di sini adalah X dan Z. Persamaan pertama X dan Z, persamaan kedua X dan Z yang sama. Berarti persamaan di sini, 2-nya X dan Z, persamaan 3-nya X dan Z yang sama. Maka kita hilangkan. Berarti kita menggunakan operasi karena di sini tambah Z, X dengan X, maka kita operasi kurang. 0 kurang 180 sama dengan min 180. Z kurang Z sama dengan 0. Min 3Y kurang Y berarti menjadi min 4Y. X kurang X sama dengan 0. Berarti tertinggal min 4Y sama dengan min 180. Y sama dengan 45. 45 ini didapat dari min 180 dibagi dengan min 4. Negatif bagi negatif, positif. 180 dibagi 4, 45. Nah, langkah selanjutnya adalah kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan satunya adalah 5X kurang Z sama dengan 0. Persamaan 3-nya adalah di sini X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Maka kita menggunakan operasi tambah. Karena min Z tambah Z. Kita tidak bisa kurang karena min Z kurang Z nanti 2Z. Jadi kita operasi tambah. 0 tambah 180, 180. Min Z tambah Z 0, tertinggal Y, karena Y persamaan 1 dan 3, cuman persamaan 3 yang ada, Y, 5X tambah X sama dengan 6X. Maka persamaan yang baru di sini adalah 6X tambah Y sama dengan 180. Nah, sekarang kita buat eliminasi lagi persamaan A dan persamaan C, persamaan baru ini. 6X kurang 3Y sama dengan 0, dan persamaan 2-nya adalah, persamaan C-nya adalah 6X tambah Y sama dengan 180. Di sini kita perhatikan ternyata kita perhatikan di sini di sini saya hilangkan Y-nya. Kita hilangkan Y-nya, maka kita harus harus samakan nilai Y-nya. Di sini di atas persamaan satunya adalah min 3, persamaan 2-nya 1 saja, 1Y saja. Maka kita kali 1 dan kali 1 kali 3 kali terbalik. Sehingga 6X kali 1 6X, min 3Y kali 1 min 3Y, 0 kali 1 0. 6X kali 3 18X, Y kali 3
3Y 180 kali 3 540. Sehingga di sini kita menggunakan operasi tambah 0 tambah 540 sama dengan 540 min 3Y tambah 3Y 0 6x tambah 18x 24x sama dengan 540. X sama dengan 22,5 didapat dari 540 dibagi dengan 24x. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah setelah nilai x-nya kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita cari nilai Z-nya. Z-nya kita cukup karena nilai x-nya kita sudah dapatkan, kita menggunakan substitusi. 5x kita ambil persamaan 1, 5x kurang Z sama dengan 0 untuk mencari tahu nilai Z. Berarti 5x 5 kali 22,5. 22,5 ini karena nilai x-nya, kita gantikan dengan 22,5 kurang Z sama dengan 0, maka 5 kali 22,5 5 kali 20,5 hasilnya sama dengan 112,5. Sehingga kesimpulan akhirnya motor sebanyak 22 unit, sepeda motor sebanyak 22 unit. Kenapa di atas 22,5 terus di bawahnya 22 unit? Karena kalau misalkan ini adalah kasusnya tentang sepeda motor tidak mungkin 22,5. Maka kita ambil pembulatan ke bawah gunakan 22 unit, mobilnya 45 unit karena Y-nya 45, sedangkan mobil van Z-nya itu ada 112 unit sama. 112,5 namanya mobil van berarti tidak ada yang 112,5. Tidak. Maka kita bulatkan ke bawah hasilnya sama dengan 112 unit. Nah, ini yang menggunakan metode eliminasi. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi itu kata lain dari substitusi adalah menggantikan. Menggantikan. Eliminasi menghilangkan, kalau pada substitusi adalah menggantikan. Nah, sekarang kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2. Kan persamaan 1 di sini, persamaan 1 sebelumnya adalah 5x kurang Z sama dengan 0. 5x kurang Z sama dengan 0. Jadi bisa saja kita tulis Z sama dengan 5x. Persamaan 2-nya adalah x kurang 3y tambah Z sama dengan 0. Saya ulang sekali lagi untuk yang pertama ini, takutnya ini kita perhatikan bahwa Z sama dengan 5x. Z sama dengan 5x itu karena 5x kurang Z sama dengan 0, maka Z-nya min Z sama dengan min 5x. Z-nya sama dengan 5x. Gitu. Sehingga Z-nya sama dengan 5x, kita ambil persamaan 2, x kurang 3y tambah Z sama dengan 0. Tinggal sekarang langkah selanjutnya kita substitusikan atau kita gantikan Z-nya dengan nilai sama dengan 5x. Karena Z di sini sama dengan 5x. Maka akan menjadi x kurang 3y tambah 5x. Kenapa 5x? Karena Z-nya sama dengan 5x, sama dengan 0. Nah, terus x tambah 5x sama dengan 6x. 6x kurang 3y sama dengan 0. Maka 6x sama dengan 3y. Min 3y pindahkan ke sebelah kanan menjadi 3y. Y sama dengan 2x. Y sama dengan 2x karena didapat dari 6x dibagi dengan 3. Maka Y sama dengan 2x. Nah, sekarang kita perhatikan persamaan yang ketiga. X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Sama dengan 180. Maka X tambah 2X. Sekarang kan nilai Z-nya sama dengan 5X, Y-nya sama dengan 2X. Sekarang tinggal kita gantikan saja, substitusikan saja nilai Y dengan Z-nya. Berarti persamaan tiganya X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Maka X tambah 2x, kenapa 2x? Karena y-nya sama dengan 2x, tambah 5x, Z-nya ganti dengan 5x, karena nilai Z-nya sama dengan 5x, sama dengan 180. Maka x tambah 2x tambah 5x sama dengan, berarti 1x tambah 2x tambah 5x sama dengan 8x, sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi dengan 8 sama dengan 22,5. Berarti nilai x-nya kita sudah dapatkan 22,5. Sekarang Z sama dengan 5x, yang dari sini. Z sama dengan 5x. Tinggal substitusikan x-nya dengan 22,5. Maka 5 kali 22,5 sama dengan 112,5. Maka Z-nya sama dengan 112,5. Sekarang Y sama dengan 2x. Tinggal kita gantikan x-nya dengan 22,5. 2 kali 22,5 sama dengan 45. Maka kesimpulan akhirnya bahwa motornya sama dengan motor X-nya itu sama dengan 22 unit, sepeda motor,
mobil itu kita misalkan tadi dengan Y, maka hasilnya 45 unit, mobil van-nya adalah 112 unit. Kita melakukan pembulatan ke bawah. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk mengerjakan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan penggabungan antara eliminasi dan substitusi. Sebenarnya pada langkah eliminasi bagian pertama tadi kita sudah membahas salah satu contoh sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan penggabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, lihat di sini kita persamaan eliminasi sama seperti tadi, jalannya prosesnya sama. Persamaan 1 dan 2 kita substitusikan, kita eliminasikan, kita hilangkan. Sehingga di sini min Z tambah Z, 0 tambah 0, 0, min Z tambah Z, 0, turunkan min 3Y karena sendiri, 5X tambah X, 6X. Ini persamaan baru A, persamaan 2 dan 3, sekarang kita buat eliminasi persamaan 2 dan 3, X kurang 3Y tambah Z sama dengan 0, dan persamaan 3-nya, X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Di sini kita pakai operasi kurang, 0 kurang 180 min 180, Z kurang Z, 0, min 3Y kurang Y, min 4Y, X kurang X sama dengan 0. Berarti min 4Y sama dengan min 180, Y sama dengan 45. Didapat dari min 180 dibagi dengan min 4. Nah, persamaan, sekarang eliminasi persamaan 1 dan 3, 5X kurang Z sama dengan 0, X tambah Y tambah Z, persamaan 3-nya sama dengan 180, gunakan operasi tambah, 0 tambah 180, min Z tambah Z, 0, berarti tertinggal, Y turunkan karena tunggal, 5X tambah X sama dengan 6X, sehingga 6X sama dengan 6X tambah Y sama dengan 180. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai Y-nya sama dengan 45. Langkah selanjutnya kita substitusikan nilai Y ke persamaan yang ke C, yang ke C, supaya langsung kita mencari tahu bahwa nilai X. Sudah setelah selesai eliminasi, sekarang karena Y-nya kita sudah dapatkan, sekarang kita langsung substitusi ke persamaan yang ke C. Karena 6X tambah Y sama dengan 180. Sekarang Y sama dengan 45. Maka 6X tambah Y sama 180. Kita gantikan 6X tambah Y. Y-nya ganti 45 sama dengan 180. 6X sama dengan 180 kurang 45. Kenapa kurang? Karena di sini tambah, pindah kanan menjadi negatif. 6X sama dengan 135. 180 kurang 45, 135. X sama dengan 135 dibagi 6. X sama dengan 22,5. Nah, setelah kita sudah dapatkan X-nya 22,5, sekarang kita substitusikan nilai X ke persamaan yang pertama untuk mencari tahu nilai Z-nya. Sekarang 5X kurang Z, kita ambil persamaan 1, 5X kurang Z sama dengan 0. Substitusikan nilai X-nya, 5 kali X, 5 kali 22,5 dikurangi Z sama dengan 0. 5 kali 22,5 sama dengan 112,5, kurang Z sama dengan 0. 112,5 sama dengan min Z, pindah kanan menjadi Z, berarti Z-nya sama dengan 112,5. Itu adalah cara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear sistem persamaan linear dengan 3 variabel menggunakan eliminasi, substitusi, serta gabungan antara eliminasi dan substitusi.